Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan teman-teman, yuk kita kembali lagi kepada prinsip utama dari kunci dari ilmu akupuntur itu sendiri. Kita bersama telah mengetahui bahwa ilmu akupuntur itu pada dasarnya ditopang oleh sebuah konsep, di mana konsep itu utamanya adalah konsep pola yin dan yang. Apa maksudnya yin dan yang? Yin dan yang ini maksudnya itu adalah dia adalah karakter, sifat yang bagaimana? Sifat yin dan yang itu karakteristiknya satu, dia itu adalah merupakan sesuatu yang berlawanan. Yin mewakili dingin, yang mewakili panas, ya. Yin mewakili malam, yin mewakili wanita, yin mewakili panas, yin mewakili bumi, yin mewakili rendah, yin mewakili bawah, yin mewakili sedasi atau pelemahan. Sedangkan yang adalah mewakili yang sifatnya terang, panas, gelap, laki-laki, ya, suara keras, ya. Itu merupakan karakteristik dari yang itu. Kalau kita tinjau dari karakteristik sesuatu yin yang itu, diberikan istilah bahwa yin yang itu merupakan sebuah unsur yang berlawanan. Nah, namun jika kita melihat dari gambar ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari gambar ini, kita bisa lihat ya, ini kan ada gambar bagiannya warnanya putih, dan di dalam putih itu ternyata warnanya hitam. Apa artinya ini? Ini istilahnya adalah di dalam di dalam yang ada yin, ya. Putih kan mewakili unsur yang, ya. Sedangkan hitam mewakili unsur yin. Artinya apa? Artinya adalah jika kita melihat dari pola ini, maka ini istilahnya adalah di dalam yang ada yin, kemudian sebaliknya di dalam yin ada yang. Maksudnya bagaimana? Artinya konsep yin yang itu tidak saklek, Bapak Ibu sekalian. Konsep yin yang itu tidak saklek. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin, itu contoh misalkan di antaranya adalah proses terjadinya embrio. Nah, itu kan penggabungan sebuah dua unsur yang berbeda, tetapi kok dia bisa jadi satu, antara sperma dan sel telur itu jadi satu. Itu yang dikatakan adalah di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Itu contoh yang pertama. Atau bisa contoh yang lain, misalkan kalau kita merujuk pada contoh karakteristik dua yang berbeda, misalkan ada orang sakit kena influenza. Contoh misalkan dia terkena influenza, dia karakteristiknya yang satu kena influenza panasnya tinggi sekali, yang satu kena influenza sudah kondisinya badannya dingin. Itu kan karakteristik yang berbeda. Oh, yang satu kondisinya panas sekali, ini mah kategori penyakit yang masuk pada kategori unsur yang. Sedangkan yang berikutnya, oh, ini kategori sudah penyakit unsur yang yin. Kenapa? Karakteristiknya dia kedinginan, disentuh badannya dingin. Kalau yang satunya dia nggak kedinginan, tapi disentuh badannya demam. Nah, itu kan dua karakteristik yang berbeda. Namun, pada perjalanan sebuah penyakit, kita akan bisa melihat kondisi pasien itu, kondisinya kadang kita sendiri pernah kan merasakan badan kita itu panas, tapi kita itu menggigil. Apa artinya? Sebenarnya itu secara suhu itu karakteristiknya itu panas, tetapi secara sifat di badan kita itu sifatnya yin, kita menggigil kedinginan. Itulah yang dikatakan adalah di dalam yin ada di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Nah, karakteristiknya seperti itu. Jadi misalkan pada contoh pada pertanyaan yang di atas, bagaimana caranya untuk membedakan ini adalah sifatnya adalah yang, ini sifatnya adalah yin. Kenapa kita harus bisa membedakan ini sifatnya panas, ini sifatnya dingin? Kenapa kita harus bisa membedakan itu? Untuk meneruskan langkah berikutnya sebagai langkah prinsip terapi. Karena prinsip terapi itu didapatkan dari hasil dari diagnosis. Contoh kita ambil pada kasus influenza. Ada pasien dalam kondisi panas yang berlebihan, panas banget suhunya, dan dia tidak merasakan kedinginan, maka dia masuk pada kategori sifat
penyakit yang sifatnya yang atau panas. Seperti itu. Maka prinsip terapinya bagaimana? Karena ini sifatnya panas, maka prinsip terapinya bukan ditonifikasi, tetapi harus disedasi. Sedasi itu caranya bagaimana? Apakah hanya dengan bloodletting saja? Tidak. Ada beberapa titik-titik cara pola sedasi. Contoh misalkan kita ambil titik LI11 misalkan. LI11 dengan cara apa? Dengan pola sedasi berlawanan dengan arah meridian. Nah, arah meridian LI11 itu di mana, atau meridian usus besar itu di mana? Arahnya itu dari distal ke proksimal, dari ujung jari telunjuk ke arah tubuh kita atau ke arah kepala kita. Makanya tusukannya itu berarti mengarah, ujungnya itu diarahkan ke arah jari telunjuk. Kalau ujung jarumnya kita arahkan ke arah kepala atau ke arah proksimal, maka jadinya adalah tonifikasi. Maka yang terjadi malah sebaliknya, malah panas terus. Biasanya seperti itu. Maka penusukannya itu diarahkan ke arah berlawanan dengan arah meridian. Lah, itulah pentingnya kita memahami konsep yin dan yang. Misalkan contoh, pasiennya ini dia itu panas, tetapi dia itu menggigil. Berarti ini kan sebuah penyakit yang karakteristiknya sudah campuran. Kalau yang pertama tadi itu solid, hanya satu, dia panas saja. Kalau yang ini adalah campuran. Kalau campuran itu polanya bagaimana? Campuran itu polanya seperti ini. Dia itu mewakili gambaran di luar sifat yang di luarnya itu kelihatannya panas, tetapi kalau kita merujuk pada aslinya, sebenarnya dia itu mengalami kedinginan. Inilah yang disebut dengan di dalam yang ada yin, karakteristiknya itu sudah bercampur, atau istilahnya adalah kalau dalam sindrom ini masuk pada panas palsu. Langkah terapinya bagaimana? Langkah terapinya kita mengambil titik LI11. Contoh misalkan ambil titik LI11. Kenapa mengambil titik LI11? LI11 fungsinya untuk mengurai panas. Contoh misalkan. Nah, bukan hanya sekedar LI11 yang kita ambil juga karena dia kedinginan. Maka karena dia itu kedinginan, kita butuh terapi untuk penghangat. Kita kasih moksa. Moksanya di area mana? Moksa di area tubuh yang dingin. Nah, kebanyakan area tubuh yang dingin itu ada di bagian pusar. Maka bisa dihangatkan dengan cara itu. Seperti itu gambarannya. Jadi pada prinsipnya untuk kita bisa melakukan langkah terapi, kuncinya itu adalah di prinsip terapi. Untuk kita bisa melakukan langkah prinsip terapi, kuncinya di diagnosis. Untuk kita bisa menemukan diagnosis, kuncinya kita harus memahami, kita harus bisa menangkap pola penyakit itu dari mana? Dari lidah, dari suhu, dari cara dia bicara, dari air liur dia, dari kebiasaan dia makan dan minum. Contoh misalkan kebiasaannya dia suka makan minum dingin, berarti menandakan tubuhnya panas. Maka ini bisa ini masuk pada kategori penyakit yang sifatnya panas ya. Tapi kalau dia sukanya minum yang air hangat, benci yang dingin, dia berarti ini sudah masuk kategori penyakit yang sifatnya dingin atau defisien. Maka karena karakteristiknya sudah berbeda, yang defisien maka langkah terapinya itu ditonifikasi. Sedangkan yang ekses, langkah terapinya adalah dengan sedasi. Jadi seperti itu.